Bayangkan, ketika perjalanan pulang yang seharusnya penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Jalanan sepi, kabut tebal, dan suara klakson 3 kali di tengah malam menjadi pertanda bahwa kursi di dalam mobil itu tak boleh kosong. Malam ini bersiaplah, karena bisa jadi giliranmu yang akan dijemput. Namaku Ardi Prasetyo, seorang pemuda berusia 26 tahun. Sudah hampir 3 tahun aku merantau di Jakarta, bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan Cakung. Hidup di ibu kota itu berat, penuh tekanan. Gajiku pas-pasan, bahkan sering harus kuirit sampai hanya makan dengan lauk seadanya. Tapi aku bertahan, sebab di kampung Malang Selatan ada ibuku yang menunggu. Ayah sudah lama meninggal dan ibuku hidup sendirian di rumah sederhana peninggalan kakek. Beberapa minggu terakhir, kerinduan pulang semakin membuncah. Aku rindu makan sayur lodeh buatan ibu, rindu suara khas ayam berkokok di desa, rindu udara segar sawah yang tidak akan pernah kutemui di Jakarta. Setelah menghitung sisa tabungan, kupikir saatnya aku pulang barang sepekan untuk melepas rindu. Awalnya, aku berniat naik kereta dari Pasar Senen langsung ke Malang. Tapi, begitu membuka aplikasi tiket, aku terperanjat. Harga tiket sudah melambung tinggi, mendekati tanggal merah. Duh, kalau aku habiskan segini buat tiket, nanti jatah uang buat ibu jadi tipis, gumamku lirih. Malam itu, aku membuka iklan online di media sosial. Ada beberapa tawaran travel Jakarta Malang dengan harga lebih miring. Salah satunya menarik perhatianku. Travel Malang Raya, berangkat malam, bayar setengah harga dibanding kereta. Nomor kontak tertera. Tanpa pikir panjang, kuhubungi nomor itu. Siap mas, besok malam jam 8 kumpul di daerah Kramat Jati ya. Tujuan Malang langsung. Travel isi 6 penumpang, jawab suara lelaki di seberang telepon. Aku lega. Baik mas, saya pesan 1 kursi. Keesokan malam, aku berangkat ke titik jemput. Sebuah mobil travel berwarna hitam menunggu. Di dalam sudah ada 4 penumpang lain. Seorang ibu muda bersama anaknya, seorang pria paruh baya, dan 1 mahasiswi yang kutaksir seumuran denganku. Sopirnya, seorang lelaki berusia sekitar 35 tahun, berperawakan kurus dengan wajah ramah. Dia memperkenalkan diri singkat. Nama saya Pak Seno, biasa bawa travel Malang Jakarta. Nanti kita jalan malam, biar cepat sampai, katanya sambil tersenyum tipis. Aku duduk di bangku belakang, merasa tenang. Perjalanan pun dimulai. Malam Jakarta perlahan tertinggal, berganti gelapnya jalanan panjang. Di awal perjalanan, semua terasa normal. Ibu muda turun di Jogja, pria paruh baya turun di Nganjuk, dan si mahasiswi turun di Surabaya. Tersisa aku sendiri bersama Pak Seno. Aku sempat ragu, tapi tetap mencoba berpikir positif. Mobil melaju di bawah temaram lampu jalan. Pak Seno sempat menawari berhenti istirahat di pom bensin sekitar Jawa Timur. Katanya, dia butuh ke toilet sebentar. Aku mengangguk dan turun juga. Saat aku berjalan ke toilet, ada hal aneh yang baru kusadari. Cahaya lampu pom bensin sangat terang, tapi bayanganku tidak terlihat di lantai. Bahkan ketika kulihat kaki sendiri, seolah-olah aku berjalan lebih ringan, tidak sepenuhnya menapak. Seperti melayang. Aku menggelengkan kepala. Ah, mungkin aku capek. Halusinasi saja, bisikku menenangkan diri. Aku cuci muka, lalu kembali ke mobil. Di perjalanan setelah itu, aku perhatikan Pak Seno tidak memilih jalur tol atau jalan besar. Ia justru membelokkan mobil ke arah jalan pegunungan. Pak, kok nggak lewat tol? Tanyaku pelan. Lewat Cangar saja mas, tembus Batu, lebih cepat, jawabnya datar. Aku mengernyit. Jalur Cangar terkenal sepi,
penuh hutan dan rawan kecelakaan. Tapi aku tidak bisa menolak. Lagi pula, dia yang lebih tahu. Aku hanya bisa duduk pasrah, menatap hutan gelap yang mulai menyelimuti kiri kanan jalan. Di tengah perjalanan yang kian sunyi, suasana makin terasa janggal. Nafas Pak Seno terdengar berat. Cara bicaranya berubah, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Aku mulai merinding. Lalu kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan suara serak. "Mas Ardi, kamu tahu nggak? Sebulan yang lalu, aku mati kecelakaan di jalur ini." Aku tertegun, darahku seolah berhenti mengalir. Mataku membelalak, menatap sopir yang kini wajahnya terlihat pucat kebiruan dalam temaram lampu mobil. Tubuhku gemetar. Apa maksudnya, Pak?" Tanyaku terbata. Dia hanya tertawa lirih, suaranya menyeramkan. Setelah itu, kepalaku pusing hebat, pandangan menggelap. Aku pingsan, tak tahu apa yang terjadi. Aku tersadar saat cahaya matahari menyilaukan wajahku. Tubuhku tergeletak di pinggir jurang alas Cangar. Beberapa warga lokal menolongku, panik melihat posisiku yang nyaris berbahaya. Mereka membawaku ke puskesmas terdekat. Saat siuman penuh, mereka menceritakan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. "Mas, sebulan lalu memang ada travel kecelakaan di sini. Sopirnya namanya Seno. Remblong, masuk jurang, meninggal di tempat aku tercekat." Seluruh tubuhku merinding. Perjalanan pulangku ternyata ditemani sopir yang sudah tiada. Aku duduk di ranjang puskesmas sederhana. Tubuh masih lemas, kepala berdenyut. Ingatanku berputar-putar seperti film rusak. Perjalanan malam, jalanan sepi, wajah pucat Pak Seno, lalu kalimatnya yang menusuk jantungku. "Mas Ardi, sebulan lalu aku mati kecelakaan di jalur ini." Kata-kata itu terus bergema di telinga, membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi rasa dingin yang menyelimuti tulangku seakan menolak logika itu. Seorang pria tua berpakaian lusuh datang mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Mardi, warga desa dekat alas Cangar yang ikut menolongku tadi pagi. "Mas, jenengan jangan banyak gerak dulu. Untung ketemu cepat. Kalau telat sedikit bisa jatuh ke jurang," katanya sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kecil. Aku menelan ludah, masih linglung. "Pak, saya tadi malam naik travel. Sopirnya bernama Pak Seno, tapi dia bilang kalau sudah meninggal." Mata Pak Mardi langsung membelalak. Ia menatapku dengan sorot serius, lalu berdehem berat. "Mas, hati-hati ngomong di sini. Banyak cerita di jalur Cangar. Sopir-sopir sering lihat penampakan. Ada juga yang katanya dijemput arwah." Aku tercekat. "Tapi saya benar-benar bersamanya, Pak. Saya duduk di kursi penumpang. Mobilnya nyata. Sampai saya ikut turun di pom bensin, Pak Mardi menggeleng pelan. Mas, semalam warga sini tidak lihat mobil masuk ke jalur itu. Kami cuma nemu jenengan tidur di tepi jurang, sendirian. Tidak ada mobil, tidak ada sopir." Dadaku sesak. Apa mungkin semua itu hanya bayangan? Tapi rasanya terlalu nyata. Dari suara mesin mobil, obrolan, bahkan detil rute yang dipilih. Mustahil otakku sanggup menciptakan ilusi sedemikian lengkap. Siang itu, setelah kondisiku agak pulih, aku memutuskan ikut Pak Mardi kembali ke rumahnya di pinggir hutan. Rumah kayu sederhana dengan halaman dipenuhi pepohonan kopi. Udara di sana dingin menusuk, khas pegunungan. Istrinya menyuguhkan teh panas dan ubi rebus. Di ruang tamu, beberapa tetangga ikut nimbrung. Mereka penasaran dengan ceritaku. Saat ku sebut nama Seno, mereka semua terdiam. Salah seorang lelaki parubaya berkata, "Betul, Mas. Sopir travel itu memang meninggal sebulan lalu. Mobilnya remblong, masuk jurang.
Kami ikut evakuasi mayatnya. Sampai sekarang banyak yang percaya arwahnya gentayangan, suka menampakkan diri. Aku menggigil. Tapi kenapa saya bisa naik mobilnya? Lelaki itu menunduk lalu berbisik. Konon, orang yang sedang rindu rumah, sedang niat pulang, mudah ditarik arwah penasaran. Mereka butuh teman perjalanan. Supaya tidak sendirian, kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku terdiam lama, menatap cangkir teh yang bergetar di tanganku. Jadi, niatku untuk pulang justru menyeretku ke dalam perjalanan bersama sosok dari alam lain. Malam itu aku tidak bisa tidur. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dari hutan. Suara binatang malam bersahutan. Di ranjang bambu, tubuhku gelisah. Setiap memejamkan mata, wajah pucat Pak Seno muncul lagi. Senyumnya samar, seolah masih menungguku di kursi penumpang. Tepat tengah malam, aku mendengar suara mesin mobil dari kejauhan. Deru mesin itu mendekat, lalu berhenti di depan rumah Pak Mardi. Aku bergidik. Tidak mungkin ada travel malam lewat sini. Jalan sudah ditutup jam segini, pikirku. Dengan hati-hati, aku melongok lewat celah jendela. Mataku langsung membesar. Di luar, di jalan kecil berlumpur, tampak mobil hitam travel berhenti. Lampunya menyala temaram. Dari kaca depan, samar terlihat sosok sopir duduk diam. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arah rumah. Darahku serasa berhenti mengalir. Itu Pak Seno. Aku mundur panik, menutup mulut agar tidak berteriak. Keringat dingin bercucuran. Suara deru mesin kembali terdengar, lalu mobil itu perlahan mundur, menghilang ke kegelapan malam. Aku terduduk di lantai, gemetar hebat. Jadi bukan mimpi, dia benar-benar datang lagi. Keesokan paginya, aku ceritakan semua pada Pak Mardi. Ia menatapku serius. Mas, sebaiknya jangan lama-lama di sini. Kalau arwah itu sudah nempel, dia bisa terus cari jenengan. Dia merasa jenengan penumpang terakhirnya. Kalau sudah begitu, bisa berbahaya. Aku merinding. Berbahaya? Maksudnya? Pak Mardi menghela nafas panjang. Banyak orang hilang di jalur ini. Ada yang katanya dijemput sopir tak kasat mata. Tidak pernah kembali. Aku tercekat, tubuhku lunglai. Jadi aku beruntung masih bisa ditemukan warga. Tapi, kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Hari itu aku memutuskan melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, tapi bukan dengan travel atau kendaraan malam. Pak Mardi membantuku menumpang bus pagi dari terminal kecil. Saat bus mulai berjalan, aku menoleh sekali ke arah jalur menuju Cangar. Kabut tebal menggantung di sana, seolah menyembunyikan rahasia kelam. Namun entah kenapa, aku merasa perjalanan ini belum selesai. Ada perasaan aneh di hatiku, seakan sosok itu belum benar-benar pergi. Dan firasatku terbukti, karena beberapa hari kemudian, saat sudah tiba di kampung, mimpi buruk itu kembali menghantuiku. Perjalanan bus menuju Malang seharusnya membuatku lega. Aku bisa duduk di kursi penumpang bersama orang-orang nyata, tanpa rasa takut ditinggal sendirian. Suara mesin bus, obrolan para penumpang, bahkan bau rokok dari kernet, semua terasa menenangkan dibanding malam sebelumnya yang penuh horor. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Sepanjang perjalanan, bayangan wajah Pak Seno terus menempel di benakku. Tatapan matanya yang pucat, suaranya yang berat, dan terutama kalimat terakhir sebelum aku pingsan di mobil. Mas Ardi, sebulan lalu aku mati di jalur ini. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi, setiap kali kelopak tertutup, aku seperti kembali duduk di kursi travel. Lampu mobil redup, dan sosok sopir yang bukan manusia itu menggenggam erat setir. Aku tersentak, lalu membuka mata lagi. Kernet bus menepuk pundakku. Mas, santai aja. Udah deket Batu, sebentar lagi sampai Malang.
Aku hanya mengangguk, pura-pura tersenyum. Padahal hatiku dicekam rasa tak nyaman. Apa benar aku sudah lepas dari bayangannya? Sesampainya di Malang Selatan, aku turun di terminal kecil, lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju kampung. Jalan desa yang dipenuhi sawah, aroma tanah basah, dan suara gemericik sungai membuatku sedikit tenang. Di kejauhan, rumah kayu sederhana milik ibuku sudah tampak. Ardi. Ibuku keluar menyambut dengan mata berkaca-kaca. Aku langsung memeluknya erat, menahan haru. Semua penderitaan di Jakarta serasa hilang begitu mencium aroma tubuh ibuku yang akrab. Malam itu kami makan bersama. Ibu menyiapkan sayur lodeh kesukaanku. Aku mencoba bercerita ringan, tapi tidak menyebut soal Pak Seno. Rasanya terlalu berat. Aku tak ingin membuat ibu ketakutan. Namun, malam itu juga mimpi burukku kembali. Aku terlelap di kamar kecil dekat jendela bambu. Angin pegunungan masuk membawa dingin. Dalam tidur, aku bermimpi duduk lagi di kursi penumpang travel. Jalan gelap berliku, lampu mobil menembus kabut. Di depan, sosok Pak Seno memegang setir. Kali ini, wajahnya makin menyeramkan. Pucat kebiruan, mata hitam pekat, bibir membiru seperti orang tenggelam. Ia menoleh padaku. "Mas Ardi, kenapa turun? Perjalanan kita belum selesai." Aku berusaha menjawab, tapi suaraku tercekat. Tanganku gemetar, tubuh tak bisa bergerak. Tiba-tiba, mobil melaju kencang. Rem berdecit, suara besi beradu, lalu semuanya terguncang. Aku terbangun dengan teriakan. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Ibuku masuk panik. Kenapa? Mimpi buruk?" Aku hanya mengangguk, tidak berani bercerita detail. Keesokan harinya, aku keluar rumah untuk menyapa beberapa tetangga. Di warung kopi, para lelaki desa sedang berbincang soal jalur Cangar. Telingaku langsung terpicu. Katanya, masih ada yang lihat mobil travel hitam lewat situ malam-malam. Padahal, sopirnya sudah mati bulan lalu, ujar seorang bapak. Aku tercekat, mendekat tanpa sadar. "Maaf Pak, maksudnya masih ada yang lihat mobil itu?" Bapak itu menoleh. "Iya Mas, banyak warga percaya arwah sopirnya belum tenang. Kadang mobilnya menjemput penumpang, lalu hilang begitu saja. Beberapa orang pernah ditemukan pingsan di pinggir jurang. Untung selamat. Tapi ada juga yang hilang, nggak pernah kembali." Tubuhku bergetar. Jadi aku bukan satu-satunya yang mengalami ini. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut semakin menggerogoti. Malamnya, aku memutuskan menulis kejadian itu di buku catatan kecil, sekadar untuk melampiaskan. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara mesin mobil dari luar rumah. Brum, aku terdiam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mana mungkin ada mobil masuk kampung di jam segini? Jantungku berdegup kencang. Dengan hati-hati, aku mengintip lewat jendela. Dan benar saja, di jalan tanah yang sepi, mobil travel hitam itu terparkir. Lampunya menyala. Aku bisa melihat samar-samar sosok sopir duduk di kursi depan. Kepalanya menunduk, tapi perlahan menoleh ke arah rumahku. Matanya yang hitam pekat tampak jelas menembus gelap. Aku terlompat mundur, hampir menjatuhkan kursi. Nafasku kacau. "Astagfirullah," bisiku. Suara mesin mobil tiba-tiba berhenti. Hening. Aku memberanikan diri mengintip lagi, tapi mobil itu sudah hilang. Jalan kosong, hanya kabut tipis yang menyelimuti. Keesokan harinya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu halusinasi. Tapi ibuku justru berkata, "Semalam ibu dengar suara mobil juga. Ibu kira ada tamu datang, tapi kok nggak ada orang." Aku terdiam, wajahku pucat. Jadi, bukan hanya aku yang mendengar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap malam, suara mesin mobil sering terdengar di luar rumah. Kadang hanya samar, kadang jelas. Suatu malam,
Aku bahkan bermimpi melihat Pak Seno berdiri di halaman rumah. Ia tersenyum miring sambil melambaikan tangan seolah memanggil, "Mas Ardi, ayo lanjutkan perjalanan." Aku terbangun dengan keringat dingin. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya seolah aku sedang diburu, dipaksa kembali ke mobil itu. Dan firasat burukku terbukti. Karena suatu malam, ketika aku benar-benar mencoba mengabaikannya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Hari-hari di kampung yang seharusnya penuh ketenangan justru berubah menjadi malam-malam penuh teror. Aku selalu merasa seolah ada sesuatu yang menunggu di luar rumah. Suara mesin mobil travel itu sering datang menjelang tengah malam, lalu hilang begitu saja. Ibuku mulai khawatir dengan kondisiku. "Le, kamu pucat terus. Kalau memang ada yang mengganggu, mending cerita sama Ustadz kampung. Jangan dipendam sendiri," ucapnya suatu pagi. Wajahnya cemas. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku masih ragu. Apa mungkin orang lain bisa percaya pada ceritaku? Bukankah terdengar gila jika aku bilang sedang dihantui sopir travel yang sudah mati? Namun, malam itu semua keraguanku lenyap karena terornya semakin nyata. Malam itu, udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Aku terbangun karena mendengar suara mesin mobil di kejauhan. Brum, brum. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, berharap itu hanya bayangan. Tapi suara itu makin dekat, makin jelas, hingga akhirnya aku mendengar bunyi klakson 3 kali. Tiit, 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 dadaku berdegup kencang. Itu seperti tanda, seolah ada yang memanggilku keluar. Dengan langkah gemetar, aku mendekat ke jendela kamar. Dari balik celah bambu, aku melihat mobil travel hitam itu lagi, terparkir tepat di depan rumah. Lampunya menyala redup, menerangi pekarangan. Aku menahan napas ketika melihat sosok di kursi sopir. Pak Seno. Wajahnya tampak jelas, lebih mengerikan dari terakhir kali. Kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung hitam, bibir membiru, seakan tubuhnya baru saja diangkat dari dalam jurang. Yang membuatku makin membeku, ia menoleh langsung ke arah jendela kamar, ke arahku. Bibirnya bergerak meski aku tak mendengar suara, tapi aku tahu persis apa yang ia katakan. "Mas Ardi, ayo ikut, perjalanan kita belum selesai." Aku mundur dengan tubuh gemetar hebat. Kursi di kamar hampir roboh kutabrak. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit terbuka. Aku melompat panik keluar kamar. Di ruang tamu, ibuku sedang berjalan ke arah pintu dengan wajah kosong, seolah dipanggil sesuatu. "Ibu, jangan!" Aku menarik tangannya. Ibuku menoleh. Matanya kosong seperti orang kesurupan. "Ardi, ada yang menunggu di luar. Katanya mau antar kamu pulang." Aku merinding. Dengan sekuat tenaga, kutarik tubuh ibuku menjauh dari pintu. Suara klakson kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, memekakan telinga. Tit. Lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam, gelap gulita. Dalam kegelapan, aku mendengar langkah kaki berat di pekarangan. Bukan langkah manusia biasa, tapi seperti hentakan pelan yang membuat tanah bergetar. Aku bisa merasakan kehadirannya. Ibuku mulai menangis ketakutan. "Ardi, siapa itu?" Aku memeluk ibu erat-erat. "Jangan lihat keluar, Bu. Jangan buka pintu apapun yang terjadi." Namun, entah bagaimana, pintu depan tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Dari luar, samar-samar terlihat cahaya lampu mobil menyinari ruang tamu. Dan di ambang pintu, sosok itu berdiri. Pak Seno. Tubuhnya kaku, bajunya masih sama seperti malam itu. Kemeja abu-abu kusam dengan bercak lumpur, wajahnya pucat penuh luka gores, matanya kosong menatapku. "Mas Ardi," suaranya serak, bergema tidak wajar.
Kamu belum bayar ongkos perjalanan. Tubuhku lemas. Keringat dingin membasahi seluruh badan. Aku enggak. Aku sudah turun, jawabku terbata. Dia melangkah masuk. Setiap langkahnya menimbulkan suara berdecit, seperti tulang patah digerakkan. Tidak, kamu harus ikut sampai tujuan, katanya. Ibuku menjerit histeris. Aku langsung menarik tangannya, berlari masuk ke kamar. Pintu kamar kututup rapat, meski aku tahu itu tidak cukup. Suara langkah menyeret terus mendekat. Dalam keputusasaan aku ingat perkataan Pak Mardi. Kalau arwah itu sudah nempel, bisa terus mencari. Hanya doa dan keberanian yang bisa melawan. Aku meraih Al-Quran kecil di meja, membukanya meski tanganku gemetar. Dengan suara terbata, aku membaca ayat kursi keras-keras. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening sesaat, lalu terdengar suara tawa lirih, serak menusuk telinga. Hahaha, Mas Ardi, kita akan bertemu lagi. Suara itu memudar perlahan. Lampu rumah kembali menyala. Saat kubuka pintu dengan hati-hati, ruang tamu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mobil hitam itu pun lenyap, hanya menyisakan jejak ban di tanah basah. Aku terduduk lemas. Ibuku menangis memelukku. Malam itu, aku tahu satu hal. Pak Seno belum berhenti. Ia akan terus mencariku. Pagi harinya, aku kembali mendatangi Pak Mardi, menceritakan semua yang terjadi. Wajahnya semakin serius. Mas Ardi, ini sudah berat. Arwah itu bukan sekadar gentayangan. Dia butuh teman, penumpang terakhir. Kalau jenengan terus diganggu, bisa-bisa dibawa ikut ke dunianya. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Mardi menunduk lama, lalu berbisik. Ada satu cara, tapi tidak mudah. Kita harus kembali ke Alas Cangar, ke tempat dia meninggal. Hanya di sana arwah itu bisa diputus ikatannya. Tubuhku merinding, kembali ke jalur terkutuk itu. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, arwah sopir itu akan terus menjemputku. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Wajah pucat Pak Seno terus menempel dalam bayangan mataku. Suara deru mesin mobil travel hitam seakan selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Bahkan di siang hari, kadang telingaku menangkap samar suara klakson 3 kali. Padahal jalanan kampung sepi. Aku sadar arwah itu tidak akan berhenti sebelum aku kembali ke jalur kematiannya. Kata-kata Pak Mardi menggema lagi. Kalau mau lepas, jenengan harus kembali ke Alas Cangar. Hanya di sana, ikatan itu bisa diputus. Akhirnya, pagi itu aku memberanikan diri mendatangi rumah Pak Mardi. Rumah kayu sederhana itu tampak sunyi. Pak Mardi sedang duduk di beranda, menyalakan rokok kretek. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu maksud kedatanganku. Mas Ardi, sudah mantap hatinya? Tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. Saya tidak tahan lagi, Pak. Setiap malam dia datang. Kalau harus kembali ke Alas Cangar, saya siap. Tolong bantu saya, Pak Mardi menghela napas panjang. Baiklah, tapi kita tidak bisa pergi sembarangan. Kita harus bawa doa, wewangian, dan sesuatu dari Mas Ardi sendiri, supaya arwah itu tahu jenengan tidak ingin ikut. Aku kebingungan. Sesuatu dari saya? Ya, barang pribadi. Bisa potongan rambut atau kuku. Itu tanda ikatan yang akan kita buang di tempat kecelakaannya. Aku menelan ludah, tapi menuruti permintaan itu. Pak Mardi memotong sedikit rambutku, memasukkannya ke dalam kain putih kecil. Ia juga membawa dupa dan segenggam bunga 7 rupa. Sore hari, kami berangkat. Aku dan Pak Mardi menumpang mobil pick-up milik tetangganya menuju arah jalur Cangar. Ibuku sempat menangis melarangku pergi. Tapi aku hanya bisa menenangkan dengan janji. Bu, kalau aku tidak lakukan ini, dia akan terus datang. Doakan aku saja
jalan menuju pegunungan semakin menanjak. Pepohonan besar berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap meski matahari belum tenggelam. Udara semakin dingin dan suasana terasa berat. Begitu melewati gapura kecil penanda jalur cangar, tubuhku langsung merinding. Nafasku berat, dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menunggu kedatangan kami. Kami berhenti di sebuah tikungan tajam yang menghadap jurang dalam. Pak Mardi menunjuk. Disinilah dulu mobil travel itu terjun. Sopirnya mati di tempat. Itu, jasadnya ditemukan di dasar jurang sana. Aku menatap jurang itu, lututku lemas. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma lembab tanah dan lumut. Suasana begitu mencekam. Pak Mardi mengeluarkan dupa, menyalakannya, lalu mulai membaca doa-doa pelan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam kain putih berisi rambutku dengan tangan gemetar. Mas Ardi, letakkan itu di pinggir jalan. Katakan dengan hati kalau kamu tidak ingin ikut dengannya. Aku berdiri, berjalan pelan ke tepi jurang. Tanganku bergetar. Saat aku meletakkan kain itu di tanah, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Brum. Aku terkejut, menoleh. Dari kabut tebal, samar terlihat lampu mobil mendekat. Suaranya semakin jelas, roda berderum di atas aspal. Pak, itu dia. Suaraku parau. Pak Mardi tetap duduk tenang, tapi wajahnya tegang. Jangan takut mas, jangan lari, hadapi. Mobil travel hitam itu muncul dari balik kabut, berhenti tepat di depan kami. Lampunya menyilaukan mata, membuat suasana makin mencekam. Dari dalam, pintu mobil perlahan terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Cek, aku bisa melihat jelas sosok Pak Seno duduk di kursi sopir. Wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong hitam, lehernya miring seakan patah. Ia menatapku lama, lalu berbicara dengan suara serak menggema. Mas Ardi, perjalanan kita belum selesai. Masih ada kursi kosong untukmu. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku hampir tak sanggup berdiri. Pak Mardi segera berdiri, bersuara lantang. Seno, kau sudah mati. Jangan tarik yang masih hidup. Kembalilah ke tempatmu. Pak Seno tertawa lirih. Suara tawanya seperti besi beradu. Hahaha, dia sudah naik mobilku. Dia penumpangku. Dia harus ikut sampai tujuan. Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap menembus kepalaku. Dadaku semakin sesak, seakan ada tali yang menarik ke arah mobil itu. Tiba-tiba, pintu mobil penumpang terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara-suara aneh, seperti jeritan samar, rintihan orang-orang yang pernah hilang. Bau anyir dan asap hitam keluar dari dalam kabin mobil itu. Aku mundur ketakutan. Pak Mardi, saya nggak kuat. Pak Mardi meraih kain putih berisi rambutku, lalu melemparkannya ke arah jurang sambil membaca doa keras-keras. Api dupa berkobar aneh, seakan melawan angin dingin yang berhembus dari arah mobil. Saat kain itu jatuh, mobil travel hitam itu berguncang keras. Wajah Pak Seno berubah marah. Matanya membelalak, suaranya menggelegar. Tidak, kau milikku Ardi. Kau penumpang terakhirku. Ia menginjak gas. Mobil meraung, lalu melaju ke arah kami. Lampunya menyilaukan, suaranya menggetarkan tanah. Aku menutup mata, yakin nyawaku akan berakhir di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan besar. Duar. Aku membuka mata. Mobil itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bau terbakar menyengat dan kabut tebal yang perlahan memudar. Aku terduduk lemas di tanah, tubuh gemetar hebat. Pak Mardi menepuk pundakku. Sudah mas, dia sudah pergi. Ikatanmu diputus di sini. Tapi ingat, roh seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu yang lain. Aku menatap jurang dalam itu. Hati masih dicekam rasa takut. Entah kenapa aku tahu
semua ini belum benar-benar selesai. Sejak malam itu di alas Cangar, aku merasa beban berat di pundakku sedikit terlepas. Pak Mardi meyakinkan bahwa ikatan roh Pak Seno denganku sudah diputus. Namun, di hatiku masih ada sisa ketakutan yang tak bisa hilang. Aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah, wajah pucat, dan badan gemetar. Ibuku menyambutku sambil menangis, memelukku erat. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak. Ibu takut kamu nggak pulang." Aku mencoba tersenyum. "Sudah selesai, Bu. Doakan saja semoga benar-benar berakhir." Malam itu, aku tidur lebih cepat. Untuk pertama kalinya setelah kejadian mengerikan itu, aku bisa memejamkan mata tanpa bayangan mobil travel hitam muncul. Namun, ternyata ketenangan itu hanya sementara. Di tengah tidur, aku bermimpi berjalan sendirian di jalan beraspal berkelok. Kabut tebal menutupi pandangan. Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil mendekat. Aku langsung tahu itu suara mobil travel hitam milik Pak Seno. Lampu mobil menyorotku, membuat tubuhku kaku tak bisa bergerak. Dari dalam kabin, terdengar suara tawa lirih yang sangat familiar. "Mas Ardi, masih ada kursi kosong di belakang. Ayolah, sekali jalan lagi." Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Suasana rumah sunyi, hanya suara jangkrik dari luar. Aku mengusap wajah. Hanya mimpi, cuma mimpi. Tapi hatiku berkata lain. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari tetangga. Seorang pemuda dari desa sebelah meninggal di jalur Cangar. Kecelakaan tunggal, mobilnya masuk jurang di tikungan yang sama dengan tempat kecelakaan Pak Seno. Aku terdiam, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang salah, seperti ada pola, seolah jalan itu selalu menelan korban. Saat aku mendengar cerita lebih detail, darahku serasa berhenti mengalir. Warga yang pertama kali menemukan lokasi kecelakaan berkata, mereka mendengar suara klakson 3 kali di tengah malam sebelum mobil itu masuk jurang. 3 kali. Persis seperti yang selalu kulihat dan kudengar selama dihantui Pak Seno. Malam itu, ketika aku sedang duduk di teras rumah, suara itu datang lagi. Tin, tin, tin. Aku langsung merinding. Suara klakson itu terdengar jelas, padahal jalan depan rumahku sepi. Aku berdiri, jantung berdegup kencang. Dari kejauhan, samar terlihat lampu kendaraan menuju ke arah rumah. Aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin itu motor warga yang pulang larut malam. Tapi semakin dekat, aku bisa melihat jelas. Itu mobil travel hitam yang sama. Catnya kusam, kaca jendelanya retak, dan lampunya menyala redup kekuningan. Mobil itu berhenti tepat di depan rumahku. Pintu depan terbuka sendiri. Dari dalam kabin, suara Pak Seno terdengar lirih namun jelas. "Mas Ardi, giliranmu sudah selesai. Tapi ingat, kursi ini tidak boleh kosong. Ada yang harus menggantikanmu." Aku terpaku. Tangan dan kakiku gemetar hebat. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku terasa keluh. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Dari dalam kabin, kursi penumpang belakang penuh dengan wajah-wajah pucat. Mereka adalah korban kecelakaan di jalur Cangar. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, sebagian dengan luka terbuka. Mereka menatapku serentak. Salah satu dari mereka berbisik, suaranya menggema di telingaku. "Jangan biarkan kursi kosong, kalau tidak, dia akan menjemput keluargamu." Aku tersungkur, memegangi kepala. Pikiran kacau. Apa maksud semua ini? Apakah roh-roh itu butuh penumpang baru untuk menggantikan posisiku? Suara Pak Seno kembali terdengar, kini lebih berat dan menyeramkan. "Mas Ardi, kalau tidak ada yang menggantikan, ibumu yang akan kubawa." Kursi ini harus terisi. Tubuhku gemetar hebat. Bayangan wajah ibuku terlintas jelas di kepalaku. Aku
tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi, apakah aku harus menyerahkan orang lain untuk mengisi kursi itu? Aku berlari masuk ke rumah, memeluk ibuku yang sedang terlelap. Air mataku mengalir deras. "Bu, maafkan aku." Di luar, suara mesin mobil travel hitam meraung keras. Suara pintunya berderit, seolah semakin tak sabar menunggu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di samping ibuku, berjaga sampai fajar menyingsing. Mobil itu akhirnya menghilang begitu saja. Tapi aku tahu ancaman Pak Seno bukanlah sekadar gertakan. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk kembali datang. Seorang sopir travel dari kota lain hilang di jalur Cangar. Mobilnya ditemukan ringsek di dasar jurang. Warga bilang mereka mendengar klakson 3 kali sebelum kecelakaan itu. Aku semakin yakin roh Pak Seno masih berkeliaran mencari penumpang terakhir. Aku mungkin selamat, tapi tidak ada jaminan keluargaku akan selamat juga. Kursi itu harus selalu ada yang mengisinya. Kini, setiap kali mendengar suara klakson 3 kali di malam hari, tubuhku merinding. Aku tahu, entah kapan mobil itu akan kembali. Mungkin untukku, atau untuk orang yang kucintai. Dan sampai sekarang, setiap aku melewati jalur Cangar, aku selalu melihat sesuatu dari balik kabut. Lampu mobil hitam menyala redup, seperti menunggu penumpang berikutnya. Perjalanan itu telah berakhir, tapi arwah sopir travel hitam masih terus berkeliaran di jalur alas Cangar. Kursi kosong di dalam mobil itu akan selalu menuntut penumpang baru. Jadi, bila suatu malam kau mendengar klakson 3 kali dari kejauhan, berhati-hatilah. Mungkin giliranmu yang akan dijemput.